terkait dengan target-target yang sudah disampaikan tadi, tentunya ini kan juga membutuhkan keterlibatan dari para masyarakat. Betul. Bagaimana sih peran dari Unilever untuk bisa meningkatkan awareness dan juga keterlibatan dari masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Sasa. Semenjak tahun 2021, kami mulai gerakan generasi pilah plastik. Nah ini sebenarnya ajakan kami kepada seluruh masyarakat untuk menjadi generasi yang peduli dan generasi yang bertanggung jawab juga, gitu ya. Terutama bertanggung jawab terhadap kemasan yang mereka gunakan. Dalam hal ini tentunya kami mendorong untuk kemasan plastik. Gitu. Utamanya yang kami dorong adalah mereka mulai memilah sampah dari rumah sih, ya. Dari rumah atau dari sources lainnya. Langkah kecil ya? Langkah kecil sebenarnya untuk memilah itu dari rumah gitu ya. Dan juga kemudian menyetorkan ke bank sampah. Bank sampah. Nah kami memiliki 4.000 bank sampah di seluruh Indonesia. Menyetor bank sampah ini juga bisa menjadi hal yang sangat mudah. Karena kami sudah bekerja sama dengan Google. 1.000 dari 4.000 bank sampah itu sudah masuk di Google. Jadi gampang sekali. Memudahkan masyarakat sangat ya, gampang gitu. Jadi tinggal masuk ke Google Search atau Google Map gitu ya. Terus diketik bank sampah Unilever gitu ya. Nanti muncul lokasinya yang paling dekat dari rumah. Jadi memilah di rumah, kemudian diantarlah ke bank sampah. Nah itu akan menjaga economic value-nya dari si sampah itu sendiri. Dan menjadi nasabah bank sampah, tentunya jadi mereka tuh punya rekening nanti di bank sampah. Gitu. Selain itu, kami juga memiliki yang namanya Unilever Refill Program. Nah ini sistem isi ulang ini hadir di bank sampah dan juga di beberapa lokasi dengan mitra kami lainnya. Gitu ya. Di fasilitas ini kami menghadirkan produk Rinso, Sunlight, dan Wipol tanpa kemasan. Konsumen cukup untuk datang membawa botol kosong, botol yang mereka sendiri tentunya harus bersih ya, gitu ya, harus bersih. Kemudian mereka jadi tinggal mengisi ulang dan itu aja yang mereka bayar. Jadi mereka hanya membayar produk yang dituangkan ke dalam botol mereka. Nah tentunya ini para ibu-ibu yang di bank sampah ini mereka senang sekali. Harganya sangat affordable gitu ya, sangat terjangkau karena ini jadinya sebuah solusi yang ramah di kantong tapi ramah di lingkungan juga gitu. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah lebih dari 900 sih refill stationnya. Sudah 900? Lebih dari 900. Tersebar di? Jabodetabek dan Surabaya. Gitu. Jadi sangat gampang untuk ditemukan bank sampahnya dan juga refillnya. Gitu, terkait dengan hal ini, berbagai upaya-upaya yang dilakukan ataupun mungkin tengah dilakukan oleh Unilever Indonesia, apakah ada tantangan yang dihadapi Bu untuk bisa terus mendorong dan juga mengimplementasikan program-program dan komitmen ini? Tentunya ya mungkin tadi Pak Alu juga sudah banyak menjabarkan ya tantangan-tantangan. Tapi untuk kami sebagai korporasi memang ada 3 tantangan utama. Yang pertama adalah tantangan mendapatkan pasokan material post consumer recycled resin. Jadi tadi yang plastik daur ulang. Ini disebabkan karena harga dari PCR tersebut, harga dari recycled resin ini sangat masih di atas harga virgin plastik atau harga plastik baru. Salah satu penyebabnya kenapa lebih mahal adalah karena ongkos penanganan sampah. Karena sampah ini perlu dipilah, perlu dicuci, ya, perlu dibersihkan, kemudian perlu dikeringkan, kemudian perlu dicacah, kemudian perlu ditransportasi dan kemudian didaur ulang. Ongkosnya ini belum efisien. Kenapa? Karena awalnya sampah yang diterima itu kotor. Karena tadi gitu kan, kita nggak memilah, kita nggak mensegregasi. Kalau misalnya kita memulai dengan memilah, jadinya tuh sampah-sampah itu jadi bisa tetap bersih. Jadi penanganan pembersihannya bisa lebih efisien, ongkosnya lebih bisa ditekan gitu. Pencacahannya, sampah juga masih kering gitu. Kalau sampahnya juga kering dan bersih, jadi economic value itu lebih tinggi. Gitu. Jadi itu juga menguntungkan tentunya si pendaur ulang. Tapi artinya harganya si recycled resin ini bisa kita tekan, kita harapkan untuk lebih mendekati harganya virgin plastic. Nah kalau misalnya mereka tuh bersaing, kami harapkan adalah perusahaan lebih banyak untuk membeli recycled resin dibanding virgin plastik gitu, virgin resin. Nah ini yang tantangan pertama. Tentunya kalau misalnya kita udah mensegregasi di rumah, diantar ke bank sampah gitu ya,
Jadi kondisi plastiknya juga masih lebih bersih gitu ya. Terjaga. Nah, tantangan kedua adalah tadi yang Mbak Sasa juga sebutkan, mendorong perubahan perilakunya masyarakat. Ini kan lumayan sulit ya, Iya. lumayan sulit. Kita harapkan ada penanganan penanganan pemilahan sampah itu memang kita rekomendasikan dari rumah, supaya jadinya rumah kita pun secara individu di rumah sebagai pengguna semua sampah, terutama plastik itu kita menjadi responsible dan kita bertanggung jawab. Nah ya, jadi kalau misalnya ini bisa terjadi, gitu ya, plastik yang tadi yang dihasilkan tadi menjadi ekonominya lebih tinggi, nilai ekonominya lebih tinggi, dan ya akan lebih banyak produsen dengan kemasan plastik yang berasal dari recycled resin tadi. Oke. Berkaitan dengan perubahan perilaku itu juga kami sih mengharapkan kalau konsumen itu mulai berbelanja produk-produk di marketplace gitu ya, untuk mulai bisa membeli produk-produk dari produsen yang memiliki komitmen dan memiliki program-program nyata gitu ya, karena produsen yang memiliki komitmen, yang memiliki program nyata, berarti mereka benar-benar mendorong untuk kemasan yang Anda pegang itu adalah kemasan yang berasal juga dari recycled resin tadi. Oke. Gitu. Tantangan ketiga adalah tentunya lebih ke kami terus mengadvokasi gitu ya, karena banyak kebijakannya juga harusnya selaras gitu ya, untuk mendorong tercapainya tujuan ini bersama-sama. Di level global kami juga ikut serta untuk mendorong perjanjian plastik global, Global Plastic Treaty. Nah, Global Plastic Treaty ini akan simpelnya gitu ya, akan mendefinisikan aturan main. Aturan main dari negara, aturan main dari produsen juga gitu. Di sini kita bisa jadinya lebih serentak gitu ya. Produsen dengan negara ini lebih serentak untuk menjawantakan perubahan ini. Dan yang paling pentingnya lagi Mbak Sasa, untuk kami sebagai produsen bisnis adalah it will create a level playing field untuk para bisnis gitu. Oke, cukup menarik. Tadi Anda juga sempat katakan ada nilai tambah dari potensi ini, termasuk mungkin sampah organik. Bagaimana Unilever Indonesia bisa mengoptimalkan sampah organik supaya bisa memiliki nilai tambah? Ya. Di bank sampah sebenarnya sekarang bank sampah itu banyak juga yang menerima sampah organik. Dan kami membantu komunitas juga untuk mulai bisa berbisnis maggot. Karena jadinya si sampah organik ini kemudian mereka bisa mengembangkan maggot dan mereka tuh jadinya bisa menjual maggot ini ke industri ayam gitu ya, industri peternakan. Nah, di sini sendiri ibu-ibunya juga lumayan bersemangat gitu ya. Jadinya itu bisa benar-benar menambah income-nya mereka, penghasilan mereka. Multiplier effect-nya sangat nyata ya artinya. Sangat nyata, sangat nyata. Dan saya boleh sebutkan ya, di bank sampah itu 99,9% itu adalah ibu-ibu. Jadi mereka tuh semangat banget. Jadi mereka adalah benar-benar entrepreneur Indonesia sejati gitu. Terkait dengan bank sampah tadi, tentunya ini kalau kita kaitkan dengan komitmen global, ini kan tentunya agak berbeda ya Bu ya. Betul. Bagaimana Unilever Indonesia bisa mengadjust terkait dengan hal ini untuk disesuaikan, bagaimana Unilever Indonesia untuk bisa lebih concern dan fokus untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di tanah air. Ya. Kita ada komitmen di global dan itu diturunkan ke kami di Indonesia. Tentunya kami juga harus melihat situasi di Indonesia itu seperti apa, terutama kultur, gitu ya. Kulturnya kita itu kan sangat community based, gitu ya. Kita ibu-ibu suka arisan, gitu ya. Ibu-ibu suka berkumpul gitu. Nah, di sini kami melihat kesempatan untuk mengajak mereka membina bank sampah ini. Bank sampah itu jadi bisa tempat mereka berkumpul, tempat mereka berdialog, tempat mereka berinovasi juga gitu. Tapi bank sampah ini juga sangat-sangat kritikal untuk Unilever Indonesia. Kami berhasil mengumpulkan sampah yang kemudian masuk ke dalam value chain-nya untuk recycled plastik. Nah, ini memang jadinya solusi di Amerika, Unilever Amerika beda dengan solusinya di Unilever Indonesia.
Karena memang kita harus melihat konteksnya dari negara-negara di mana kami beroperasi. Oke, mungkin terakhir Bu Ade singkat saja closing statement dari Anda, singkat silakan. Unilever kan memang sudah memiliki rekam jejak yang sangat panjang. Sebenarnya komitmen kami untuk keberlanjutan itu lebih dari 20 tahun. Dan kami tetap mendorong agenda ini melalui si Global Action Plan Sustainability Goals kami yang terbaru. Akan tetapi kami tentunya tidak bisa kerja ini sendirian, Mbak Sasa. Kami perlu berkolaborasi, terutama kolaborasi dengan konsumen, dengan masyarakat, dengan pemerintah, gitu ya, dengan NGO dan juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Karena kita itu harus mempunyai kesadaran, kita tuh bisa. Kalau kita itu bergotong royong. Ya. Nah ini jadinya kulturnya Indonesia ini. Kultur gotong royong ini yang harus kita bangun untuk semua masalah, contohnya untuk masalah plastik ini.